Ya, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat, dokter. Oke, kita mulai untuk kuliahnya, yaitu pada sore hari ini saya akan membawakan Breastfeed and Nutrition for Infant and Child ya. Jadi, menurut WHO, menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan menjadi rekomendasi makanan bayi yang terbaik yang dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI dan terus menyusui hingga usia 2 tahun atau lebih. Nah, ini adalah periode pemberian makan pada bayi yaitu ASI eksklusif, ASI dan MPASI. Selanjutnya dilanjutkan dengan makanan keluarga. Jadi, nah bagaimana perkembangan itu? Perkembangan otak, perkembangan otak utamanya paling pesat-pesatnya terjadi dalam 1.000 hari pertama ya dari lahir sampai usia 3 tahun. Jadi saat eh, 3 tahun 1.000 hari pertama ini itu lagi pesat-pesatnya terdapat perkembangan dari sensori, bahasa maupun dari kognitifnya. Ya, ini 1.000 hari pertama. Jadi dari eh, kehamilan, kemudian 6 bulan pertama sampai usia 2 tahun. Jadi ini penting untuk perkembangan otak anak. Jadi kognitif, motorik, dan kemampuan sosio emosion, emosionalnya. Nah, ini menurut rekomendasi WHO dan UNICEF pada buku Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, ASI eksklusif selama 6 bulan atau 180 hari. Kemudian dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang aman dan bernutrisi mulai usia 6 bulan dan tetap melanjutkan pemberian air susu ibu sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, ini menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu rekomendasi praktik pemberian makan berbasis bukti pada bayi dan batita di Indonesia untuk mencegah terjadinya malnutrisi. Jadi rekomendasinya memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dengan memantau kecukupan, yaitu dengan penilaian pertumbuhan menggunakan tabel WHO Growth Velocity Standard. Kemudian bila ASI eksklusif sudah diberikan dengan cara yang benar, namun, bayi menunjukkan at risk failure to thrive atau gagal tumbuh, maka kita harus menilai kesiapan bayi untuk menerima makanan pendamping ASI. Nah, bila ASI eksklusif sudah diberikan dengan cara yang benar, namun bayi menunjukkan at risk of failure to thrive dan belum memiliki kesiapan motorik untuk menerima makanan pendamping ASI tersebut, maka dapat dipertimbangkan ASI donor yang memenuhi persyaratan dan bila ASI donor tidak tersedia, maka diberikan susu formula bayi ya. Nah, ini adalah strategi pemberian makanan bayi. Jadi kita mulai IMD pada saat bayi baru lahir dengan ASI, kemudian ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI mulai usia 6 bulan, dan melanjutkan ASI sampai anak berusia 2 tahun. Nah, ini adalah IMD. IMD bertujuan mendorong bayi untuk mendapatkan ASI segera setelah lahir dengan meletakkan bayi pada bagian dada ibu, yaitu skin to skin contact selama minimal 1 jam. IMD itu menentukan keberhasilan pemberian ASI, karena jika tidak melakukan IMD, pengeluaran ASI akan terlambat. Laktogenesis pun tahap 2 akan terlambat, dan produksi ASI rendah dan jumlah ASI inadequate atau tidak cukup, jadi supply-nya lebih kurang dari kebutuhannya atau demand-nya, sehingga meningkatkan resiko kegagalan pemberian ASI. Terkadang laktogenesis tahap 2 ini terlambat berkaitan dengan apabila bayinya prematur, persalinan secara seksual sesaria, ibunya DM, atau obesitas maternal. ASI mengandung seluruh zat gizi yang diperlukan dalam 6 bulan pertama kehidupan. Nah, apa itu ASI eksklusif? Jadi, bayi tersebut hanya menerima ASI saja yang bisa diberikan secara langsung, menyusui langsung atau direct breastfeeding, ataupun ASI perah.
yang tidak menerima makanan atau minuman lain selain ASI kecuali obat sesuai indikasi medis. Itu baru namanya ASI eksklusif. Kalau bayinya ASI plus susu formula, bukan ASI eksklusif namanya ya. ASI mengalami perubahan komposisi untuk menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan bayi dalam beradaptasi dengan kehidupan ekstrauterin. Jadi terdapat beberapa istilah jenis ASI, misalnya dari baru lahir itu ada kolostrum, kemudian ASI peralihan, ada yang namanya ASI matur yaitu mulai 2 minggu setelah melahirkan. Nah, ini adalah kolostrum itu biasanya disekresikan 2 sampai 5 hari setelah melahirkan. Jadi yang pertama keluar berwarna kuning kental, biasanya jumlahnya sangat sedikit. Yang ini sangat tinggi protein, rendah lemak dan laktosa, dan kaya akan komponen imunoprotektif, imunoglobulin A dan laktoferin, dan 4 soluble vitamin. Terus ini ada yang namanya ASI peralihan atau transitional meal yang disekresikan menggantikan kolostrum sampai usia 2 minggu setelah melahirkan, yang diproduksi biasanya dalam jumlah banyak, yang kandungan lemaknya dan laktosanya meningkat, tinggi kalori, dan mengandung water soluble vitamin. Nah, warnanya bisa dilihat kolostrum dia lebih kuning. Kemudian ASI setelah kolostrum itu ada ASI peralihan yang formil hinmil, yang ini lebih eh, formil lebih putih, yang hinmil lebih putih lebih krem. Nah, apa itu ASI matur? Biasanya itu disekresikan eh, setelah bayinya usia 2 minggu setelah melahirkan, yang didominasi oleh air dan mengandung makronutrien. Ada yang namanya formil, ada yang namanya hinmil. Nah, formil biasanya disekresikan pada awal menyusui, berwarna biru keabu-abuan yang mengandung banyak air, laktosa, dan protein. Kemudian pada saat akhir menyusui baru akan didapatkan hinmil yang berwarna putih kekuningan yang tinggi lemak yang merupakan sumber energi. Jadi perbedaan ASI peralihan dan ASI matur tentunya kalorinya lebih tinggi pada ASI peralihan, di mana itu terjadi pada 2 minggu pertama. Setelah 2 minggu terjadi ASI matur, yang di mana ininya apa tuh eh, kalorinya lebih rendah dibandingkan ASI transisi. Oh ya, sebentar ya, saya eh, mau angkat telepon sebentar. Oke, maaf, tadi saya ada telepon penting. Kita lanjutkan. Ya, itu tadi tentang perbedaan ASI matur dan ASI peralihan. Ya, ini bisa dilihat warna dari contoh dari eh, yang mana namanya formil, yang mana namanya hamil. Nah, ini adalah komponen dari human breast milk yang terdiri dari makronutrien sampai mikrobiom dan mikroRNA. Ini perbedaan kandungan dari kolostrumnya dan asimaturnya ya. Jadi energi asimatur itu lebih terdiri dari energi, karbohidrat, protein sama lemaknya ya. Nah, kolostrum dia ini tinggi protein, rendah lemak dan laktosa. Kemudian asimatur yang usianya lebih dari 14 hari dia
kandungan lemak dan laktosanya yang lebih meningkat, tinggi energi. Nah, ini komposisinya. Jadi, komposisi ASI 87 sampai 88% air dan 12 sampai 13%-nya komponen padat berupa makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi tidak seperti susu formula yang terstandarisasi, komposisi ASI lebih bersifat dinamis dan berbeda antar individunya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, ini komponen nutrisinya yaitu terdiri dari makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral, serta terdiri dari komponen bioaktif yang mampu mempengaruhi fisiologis tubuh dan komponen imunologis yaitu terdiri dari immunoglobulin A yang non-spesifik ada whey protein, oligosakarida, dan sel imun. Jadi ini manfaat eh, yang terkandung pada ASI ya, antibodi, hormon, antivirus, anti alergi, antiparasit, growth factor, enzim, dan lain-lain. Bila dibandingkan formula biasa. Nah, ini dia manfaat ASI ya, jadi meningkatkan mikrobiota saluran cerna yang sehat, membuat feses lunak, nutrisi optimal untuk maturasi dan perkembangan, menurunkan risiko alergi, menurunkan risiko infeksi, dan mendukung perkembangan otak yang optimal. Nah, terdapat beberapa alasan medis penggunaan pengganti ASI. Ya, jadi yang pertama bila kondisi bayi memerlukan formula khusus, misalnya bayi terdapat penyakit galaktosemia klasik, maple syrup urine disease, dan phenylketonuria. Serta bayi membutuhkan formula selain ASI dalam jangka waktu terbatas, misalnya bayi dengan BBLSR kurang dari 1.500 gram. Jadi perlu ASI atau susu formula yang khusus BBLR. Kemudian bayi lahir pada usia kehamilan kurang dari 32 minggu. Ya, jadi selain ASI, dia perlu seperti nutrisi parenteral gitu misalnya. Atau bayi beresiko hipoglikemi yang gagal merespon pemberian ASI. Jadi perlu nutrisi dengan pemberian dextrose. Atau dilihat dari kondisi ibu. Yang pertama, ibu dibenarkan tidak menyusui secara permanen, misalnya ibu dengan infeksi HIV ya. Nah, kita perlu memikirkan pengganti ASI yang memenuhi kriteria AFAS, yaitu dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman ya. Terus ibu dibenarkan menghentikan menyusui sementara bila ibunya mempunyai penyakit parah yang menghalangi ibu merawat bayi, ibu dengan virus herpes simplex di payudara, atau ibu terpapar psikoterapi, radioaktif, iodium, ataupun kemoterapi. Dan dapat diteruskan, misalnya nih ibunya dengan kondisi abses payudara, mastitis, hepatitis B dan C, alkohol itu asinya dapat diteruskan. Ya, jadi pasien hepatitis B dan C masih bisa menyusui, masih bayinya mendapatkan ASI. Oke, nah perlekatan yang tepat menyusui seperti apa? Jadi ini seperti di gambar, bayi mengisap perlahan dan dalam, bayi terlihat menelan dan terdengar suara menelan. Terdapat jeda selama beberapa detik diikuti dengan mengisap cepat dan selama menyusu pipinya membulat dan menuju akhir menyusu bayi akan mengisap lebih lambat dengan jeda yang lebih panjang. Setelah kenyang bayi akan melepas putingnya sendiri dan biasanya tertidur ya. Jadi posisi payudara ibu masuk semua ke dalam mulut bayi. Nah, ini kita perlu menilai perlekatan bayi, yaitu puting eh, pada gambar, ya, pada gambar A dan B itu perlekatan yang benar. C dan D ini perlekatannya tidak benar. Nah,
Bagaimana kita menilai? Jadi, Pak, puting payudara akan terasa nyeri pada awal menyusui dan jika nyeri menetap setelah 5 sampai 7 hari akan disertai lecet. Itu yang menandakan perlekatannya itu tidak baik ya, sehingga menurunkan produksi ASI. Jadi, idealnya adalah semua puting ibu masuk ke dalam mulut bayi sehingga bayi bisa menyusui dengan baik. Nah, ini beberapa cara posisi eh, pada saat menyusui bayi ya. Bisa dilihat ada yang namanya cradle position, cross cradle, dan underarm position, dan underarm position for twin, serta cross position for twin. Bisa duduk, bisa berbaring. Ya, jadi 5 kunci sukses menyusui: kontak kulit bayi dengan kulit ibu segera setelah lahir dengan IMD, rawat gabung lahir, mencegah pemberian susu atau makanan tambahan selain ASI, hindari penggunaan botol, dot, ataupun empeng, dan cari bantuan praktis dan bimbingan menyusui. Jadi pemberian ASI biasanya lebih tepat berdasarkan tanda lapar dan kenyang pada bayi atau on demand. Ya, jadi tanda lapar, bayi akan buka mulut, mencari puting susu, dan memasukkan tangan ke dalam mulut. Ini menilai kecukupan ASI, kita melihat dari frekuensi BAK 6, bisa 6 sampai 8 kali sehari dengan warna jernih dan tidak kekuningan. Serta frekuensi BAB bisa lebih dari 4 kali sehari dengan volume minimal 1 sendok makan. Dengan durasi menyusui biasanya 10 sampai 30 menit untuk satu payudara dan kita monitoring adanya kenaikan berat badan yang adekuat. Ya. Nah, pada minggu pertama biasanya defekasi akan bertambah dan berat badan bayi akan turun. Yang penting penurunan berat badan bayi tidak lebih dari 10% dari bayi lahir. Kalau misalnya lebih dari 10% itu akan menunjukkan masalah menyusui atau perlu evaluasi yang komprehensif. Berat badan yang turun harus sudah kembali ke berat badan lahir selambat-lambatnya saat usia 2 minggu. Nah, kalau tanda kekurangan ASI, kita bisa lihat bayinya akan menangis terus-menerus, kemudian pertumbuhannya kurang, berat badan turun atau berat badan naiknya tidak adekuat. Kalau tanda bayi puas makan, yaitu dia akan tidur nyenyak setelah menyusui. Kemudian terdapat perubahan tegangan payudara ibu dan aliran ASI yang deras selama menyusui. Jadi dengan laktasi terdapat tambahan 1.200 kalori dan 40 gram protein seharinya. Nah, kenaikan berat badan bayi biasanya, nah ini triwulan 1 biasanya 150 sampai 250 gram per minggu, triwulan 2 500 sampai 600 gram per bulannya, kemudian triwulan 3 350 sampai 450 gram per bulan, dan triwulan 4 biasanya 250 sampai 350 gram per bulannya. Nah, biasanya bisa kita lihat pada saat usia 4 sampai 5 bulan terdapat berat badannya adalah 2 kali dari berat badan lahir, atau usia 1 tahun itu 3 kali berat badan lahir. Nah, bagaimana dengan susu formula? Jadi, susu formula diberikan bila ASI tidak mampu diberikan secara cukup dan bila ada kontraindikasi pemberian ASI. Jenis susunya ada yang susu sapi, susu soya, ada yang ekstensif hidrolisat, ada yang parsial hidrolisat, ataupun susu asam amino yang untuk alergi protein susu sapi berat. Nah, bagaimana dengan makanan pendamping ASI? Jadi pemberian MPASI adalah suatu proses di mana ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Maka diperlukan pemberian MPASI dan namun pemberian ASI tetap dapat diteruskan ya. Nah, proses penyapihan adalah proses mulainya pemberian makanan selain ASI secara bertahap dari jenis maupun konsistensi sampai seluruh kebutuhan nutrisi anak dipenuhi oleh makanan keluarga. Bagaimana syaratnya? Yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan secara benar. Tepat waktu di sini adalah masuk
Maksudnya, MPASI diberikan saat kebutuhan energi dan saat nutrisi lain tidak dapat lagi dipenuhi oleh ASI. ASI saja sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan energi, protein, zat besi, vitamin D, zinc, vitamin A, sehingga diperlukan MPASI yang dapat melengkapi kekurangan zat gizi makro dan mikro tersebut sejak umur 6 bulan. Berapa kebutuhan energi bayi saat usia 6 sampai 23 bulan? Nah, ini bisa dilihat pada tabel kebutuhan energi per harinya. Kalau 6 sampai 8 bulan itu sekitar 600 kilokalori per hari. Nah, tepat waktu di sini juga tanda bayi siap menerima makanan pendamping ASI. Jadi kita lihat kontrol kepalanya apakah kepala sudah tegak atau stabil saat bayi didudukkan, atau refleks menjulurkan lidahnya, atau refleks muntahnya apakah sudah berkurang. Kemudian kita lihat selera makannya mulai tampak meningkat, bayi tampak lapar bahkan dengan frekuensi menyusui 8 sampai 10 kali per hari. Dan bayi tampak tertarik dan ingin tahu apa yang kita makan. Jadi dia mulai memperlihatkan menatap piring, mangkok, dan mencoba meraih makanan yang sedang kita suap. Itu artinya bayi siap menerima MPASI. Nah, ya, yang kedua syaratnya adalah adekuat. MPHC harus lengkap dan seimbang ya. Jadi adekuat dalam hal kuantitas, jumlah, ataupun kualitasnya. Jadi memiliki kandungan makronutrien yaitu energi protein, lemak, dan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral yang dapat memenuhi kebutuhan bayi sesuai usia. ASI eksklusif dapat memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien bayi sampai usia 6 bulan saja. Namun setelah itu bayi harus mendapatkan MPASI untuk mencukupi kebutuhannya. Pengenalan berbagai jenis makanan padat setiap hari dan pemberian makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi ya. Ya, protein hewani penting sekali dikonsumsi setiap hari atau sesering mungkin karena mengandung asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan. Sumber makanan hewani bisa didapatkan di telur, daging, ikan, susu, dan mengandung banyak mikronutrien, terutama zat besi, zinc, vitamin A, B12, dan folin. Kalau pemberian makanan tunggal itu tidak dianjurkan. Saat ini masih banyak sih ibu-ibu yang memberikan menu tunggal pada bayi, sehingga kebutuhan nutrisi anak pun tidak akan terpenuhi dan berisiko terjadinya gagal tumbuh, stunting, maupun malnutrisi. Misalnya pemberian pisang saja, atau pure brokoli saja, atau pepaya saja. Itu tidak ada protein hewaninya, jadi tidak dianjurkan lagi ya. Yang dianjurkan adalah menu lengkap yang tinggi protein dan kaya zat besi. Nah, yang ketiga adalah penyiapan MPASI itu aman. Jadi proses persiapan dan pembuatan, cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Dengan tetap menjaga kebersihan, memisahkan makanan yang mentah dan pangan matang, kemudian memasak air dengan benar, menjaga pangan dengan suhu yang benar, dan menggunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, kemudian pemberian makanan MPASI dengan cara yang benar. Jadi, memperhatikan tanda kesiapan bayi untuk diberikan MPASI seperti tadi ya, bayi tegak, eh, refleks menjulurkan lidah berkurang, tertarik pada makanan, seperti itu. Kemudian MPASI diberikan sesuai dengan perkembangan keterampilan makan anak sesuai umur. Dan MPASI diberikan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang pada anak, atau yang namanya responsive feeding. Dan ini diberikan dengan jadwal dan metode yang sesuai ya, namanya basic feeding rule. Sehingga kita harus tetap mendorong anak untuk makan walaupun saat sakit. Nah, apa itu basic feeding rule? Yaitu terdiri dari jadwal, lingkungan, dan prosedur. Jadwal terdiri dari jadwal makanan utama dan makanan selingan atau snack yang teratur. Jadi susu dapat diberikan 2 sampai 3 kali sehari dan waktu makan itu tidak boleh lebih dari 30 menit.
Nah, pada saat makan, anak hanya dapat mengkonsumsi air putih saja. Jangan dikasih susu karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Kemudian lingkungan makan, buat lingkungan yang menyenangkan. Jangan ada paksaan atau distraksi berupa mainan, televisi, atau gadget saat makan. Serta jangan memberikan makanan sebagai hadiah, supaya dia tetap fokus pada saat makan. Nah, prosedur yaitu kita mendorong anak untuk makan dengan porsi kecil dan bila anak tidak mau makan, berikan kembali secara netral tanpa membujuk atau memaksa. Nah, waktunya 15 menit. Bila 15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makannya. Nah, ini kita lihat dari usia dan perkembangan serta tekstur dan frekuensi MPASI dan jumlahnya ya. 0 sampai 6 bulan. Nah, itu kan ASI. 6 sampai 9 bulan perkembangan anak dapat memindahkan makanan dari satu sisi mulut ke sisi lainnya, dapat menelan makanan dengan tekstur yang lebih kental. Itu teksturnya yang diberikan biasanya adalah bubur saring atau bubur lumat dengan frekuensi 2 sampai 3 kali makan besar dan 1 sampai 2 kali makanan selingan. Dengan jumlah 3 sendok makanan hingga setengah mangkok ukuran 250 mili. 9 sampai 12 bulan, maka dari perkembangan anak itu dia bisa mengambil makanan dengan jari dan memasukkan ke dalam mulutnya dan dia dapat menggigit makanan dengan tekstur yang lebih keras. Tekstur MPASI-nya yaitu bisa dicincang halus atau dicincang kasar atau diberikan finger food ya dengan frekuensi 3 sampai 4 kali makan besar dan 1 sampai 2 kali makanan selingan. Dengan jumlahnya bisa kira-kira setengah mangkok. Kemudian pada usia 12 sampai 24 bulan, anak bisa mulai beradaptasi dengan segala macam tekstur. Jadi biasanya diberikan makanan keluarga dengan frekuensi 3 sampai 4 kali dan 1 sampai 2 kali makanan selingan. Nah, bagaimana pemberian garam pada MPASI? Jadi bayi sudah bisa mengenal rasa sejak usia dini, sehingga rasa makanan MPASI perlu diperhatikan agar aksetabilitasnya baik. Dan salah satu komponen rasa adalah asin, sehingga pemberian garam pada MPASI bisa membantu proses perkembangan pengenalan rasa dengan memperhatikan kebutuhan dan batas asupan garam pada bayi. Jadi rekomendasinya asupan garam menurut IOM dan Health Canada menyatakan bahwa batas atas asupan garam pada bayi sih belum dapat ditentukan. Nah, bagaimana penambahan gula? Jadi bisa diberikan karena perkaya rasanya. Asupan gula dalam bentuk gula tambahan dibatasi, yaitu kurang dari 10% dari total kalori untuk anak usia 2 sampai 18 tahun, bahkan hingga kurang dari 5% total kalori pada anak di bawah 2 tahun. Yang lebih disarankan adalah gula alamiah seperti buah segar, produk susu tanpa pemanis, yang bukan merupakan jus buah atau produk tambahan pemanis. Nah, bagaimana pemberian MPASI kemasan yang terfortifikasi? Jadi, bila memberikan MPASI kemasan, harus memilih MPASI yang khusus diproduksi untuk bayi dengan mencantumkan izin BPOM. Peraturan BPOM untuk makanan bayi telah mengikuti standar kodeks untuk makanan bayi, jadi yang aman dan adekuat dengan lengkap kandungan nutrisi untuk bayi termasuk zat besi yang tinggi. Ya, dalam memilih MPASI instan kemasan tuh jangan lupa membaca masa kadaluarsa dan label komposisi zat nutrisi. Berbagai penelitian menyatakan bahwa penundaan pengenalan makanan tertentu tidak mencegah munculnya gejala alergi pada anak yang mempunyai resiko alergi, serta penundaan pengenalan makanan padat, misalnya telur, oat, gandum pada anak di atas usia 6 bulan berkorelasi kuat dengan munculnya manifestasi alergi pada usia 5 tahun. Jadi sebaiknya jangan ditunda. Pengenalan MPASI yang terlambat meningkatkan risiko terjadinya dermatitis atopi, asma, rinitis alergi, dan sensitisasi terhadap makanan dan inhalan tertentu. Nah, bagaimana menilai kecukupan pemberian makan bayi dan anak? Jadi di kita harus memantau berat badan, panjang badan, serta lingkar kepala pada bayi dan anak secara rutin. Ya, serta
diplot di kurva pertumbuhan KMS untuk menentukan status gizinya ya. Pemantauan pertumbuhan anak yaitu menimbang berat badan, mengukur panjang dan tinggi badan, dan mengukur lingkar kepala. Jadi di bawah usia 1 tahun itu setiap bulan dan usia 1 sampai 2 tahun itu setiap 3 bulan. Serta menilai pola pertumbuhan anak dan status gizi anak. Nah, ini adalah kurva WHO standar dilihat dari usia dan berat badan. Ini kurva BB per U ya. Jadi kalau dilihat dari warna-warna ini, jadi kalau dia di bawah -3 SD, itu titik merah ini BB-nya sangat kurang. Kalau di antara -3 SD sampai -2 SD, ini kurva WHO ya. Dan kalau adik-adik biasanya di buku KIA ada kurva WHO di bagian BB per U. Kalau misalnya dia di atas -2 SD sampai median itu baru berat badannya normal. Nah, ini kita lihat trennya juga, tren kenaikannya ya. Kalau dia turun merah tentunya dia sangat kurang BB-nya. Naik pesat bila sesuai dengan kurva yang median. Itu baru menunjukkan kenaikan yang normal. Nah, ini menilai tren pola pertumbuhan dengan KMS, Kartu Menuju Sehat. Nah, kalau sekarang ibu-ibu pada punya buku KIA ya. Nah, ini kita menilai garis pertumbuhan sejajar grafik baru dikatakan pertumbuhannya baik. Nah, kalau pertumbuhan tidak baik, BB naik tapi menjauhi garis pada grafik seperti yang titik-titik merah ini. Ini pertumbuhannya tidak baik. Kalau pertumbuhan baik, dia sejajar dengan garis pada grafik seperti yang orange. Kalau yang titik putih ini dia tidak baik karena dia mendatar, tidak terjadi kenaikan berat badan. Atau yang ungu ini dia menurun kesannya ya. Nah, ini tidak baik pertumbuhannya. Nah, kalau kenaikan berat badan kurang dari persentil 5 itu namanya resiko terjadinya gagal tumbuh. Ini namanya kurva tabel WHO weight increment. Jadi 3 bulan pertama pada anak laki-laki. Nah, ini namanya persentil 5. Jadi pada saat dia usia 10 sampai 13 bulan itu adalah kenaikannya per 3 bulan itu 159. Kalau di bawah 159 itu termasuk resiko terjadinya gagal tumbuh. Jadi normalnya harus di atas persentil 5 kena naik berat badannya baru normal. Tapi kalau di bawah persentil 5 ini itu namanya resiko terjadi gagal tumbuh atau at risk of failure to thrive. Nah, bagaimana dengan panjang badan atau perawakan? Ini adalah kurva PB menurut umur ya, kurva WHO panjang badan menurut umur. Kalau misalnya dia merah, titik-titik merah ini, dia artinya sangat pendek. Karena dia di bawah persentil -3 SD. Kalau antara -3 SD sampai -2 SD, yang titik biru ini dia namanya pendek. Nah, perawakan normal kalau di atas -2 SD. Nih, yang titik-titik hijau baru namanya normal ya, di atas garis merah. Bagaimana dengan status gizi? Jadi kita lihat kalau status gizi anak 0 sampai 5 tahun kita menggunakan kurva WHO. Kita lihat dari berat badan menurut panjang badan. Tadi tadi kan ada kurva berat badan menurut umur, ada panjang badan menurut umur. Nah, bagaimana kita menilai status gizi itu dengan kurva yang ini, yaitu BB menurut panjang badan ya. Kalau misalnya dia yang merah ini dia termasuk gizi gizi buruk sangat kurus. Jadi pada kurva di X itu ada panjangnya, di Y itu ada berat badannya. Kalau kita cari tahu dia cewek apa cowok, baru kita lihat kurvanya, tinggal diplot dah panjangnya berapa. Misalnya 60, 60 berat berat badannya
5 kilo. Nah, berarti dia di ini nih, di antara persentil min 2 SD dan min 3 SD. Di yang titik biru ini, dia termasuk gizi kurang atau kurus. Kalau misalnya saya coba di 82 misalnya panjangnya, tapi berat badannya di 10 kilo. Kan di sini nih dia titiknya, dia termasuk gizi baik. Gizi baik kalau antara min 2 SD sampai eh, plus 2 SD. Maaf, kepencet. Belum selesai tadi. Ya, seperti itu. Jadi, caranya mengeplot status gizi menurut kurva WHO pada buku KIA atau kurva WHO. Nah, kalau misalnya adik-adik ingin mencari tahu, ada namanya eh, PNPK stunting atau status antropometri itu ada dan bisa di-download ya, ada di Google biasanya. Nah, ini kalau dia status gizinya berada di antara plus 2 SD sampai plus 3 SD, dia namanya overweight status gizinya ya. Kalau dia 1 SD sampai 2 SD, dia namanya resiko overweight. Kalau di atas plus 3 SD, di sini dia titiknya, dia termasuk obesitas. Oke, sebagai ringkasan, jadi pemberian nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dan pemberian makan bayi dimulai dengan pemberian ASI eksklusif dan dilanjutkan dengan MPASI serta ASI diteruskan. Dan terdapat 4 syarat pemberian MPASI yang baik, yang benar, yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan secara benar. Dan tentunya pemberian makanan pada bayi dan anak serta pemantauan rutin pertumbuhan yang meliputi berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala akan mencegah terjadinya yang namanya weight faltering atau gagal tumbuh, stunting, dan malnutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Oke, terima kasih. Mungkin kalau adik-adik yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silakan Gede Widya ya. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, dokter? Oke, ya jelas. Saya perkenalkan, nama saya Gede Widya dengan 3 terakhir yaitu 015. Di sini saya ingin bertanya 2 pertanyaan yang sempat tadi dokter singgung pada kuliah hari ini, yaitu yang pertama, dari dokter menyinggung bahwasanya ketika seorang bayi itu memang membutuhkan namanya ASI eksklusif lebih dari 6 bulan, itu bisa dibantu dengan memberikan donor ASI seperti itu. Saya ingin bertanya apakah memang kelenjar mamai daripada si ibu itu tidak mampu untuk memberikan ASI eksklusif lebih dari 2 tahun atau dari waktu yang diperlukan si bayi tersebut untuk mengkonsumsi ASI eksklusif seperti itu. Terus yang kedua adalah mengenai pengganti ASI yaitu susu formula. Susu formula kan memang bisa digunakan untuk mengganti ASI, namun kekurangannya adalah tidak terdapat yang namanya imunoprotektif seperti imunoglobulin antibodi seperti itu pada susu formula. Itu bagaimana mengatasinya dokter ya? Apakah memang ada terapi lain yang mendukung pemberian seperti antibodi dan lain sebagainya supaya nanti imun daripada si bayi tersebut eh, bisa aman seperti itu, bisa melindungi si bayi dari dari patogen-patogen dan juga penyakit-penyakit yang mungkin menyerang si bayinya. Terima kasih dokter. Oke, saya langsung jawab aja ya. Jadi pemberian ASI donor. Nah, kalau misalnya ibunya tidak ada kontraindikasi pemberian ASI dan ASINya terpenuhi, jadi tidak perlu diberikan ASI donor ya. Nah, jadi produksi ASI itu akan dia eh, sesuai dengan kebutuhan bayi gitu. Bila bayinya eh, rutin menyusui setiap 2 jam sampai 3 jam, 8 sampai 12 kali dalam sehari, saya rasa produksi ASI ibunya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya tersebut. Ya, tidak perlu ditambah lagi dengan ASI donor karena
ASI donor pun diberikan bila pertama ASI ibu tidak cukup untuk memberikan ASI pada bayi. Misalnya bayinya prematur gitu ya. Terus ASINya tidak keluar. Dan di satu sisi bayinya tidak bisa menyusui langsung karena dia dirawat di inkubator. Nah, terus ASI yang di perah pun sedikit gitu. Baru bisa dipikirkan pemberian ASI donor bila bayinya eh, tidak mampu diberikan eh, susu formula misalnya karena kadang bayi prematur tuh lebih mudah dia terjadinya infeksi usus seperti itu ya. ASI donor pun kita harus pilih, ada persyaratannya yaitu ibunya harus aman dalam memberikan ASI, artinya tidak memiliki penyakit seperti HIV atau penyakit infeksi yang menular melalui ASI seperti itu ya. Jadi dan dengan seizin orang tua, kadang tidak semua orang tua memberikan izin memberikan ASI donor gitu ya. Dan ASI yang diterima ASI donor itu eh, dia ibu yang habis melahirkan gitu ya, yang sesuai ASINya masih layak untuk diberikan seperti itu. Itu kalau ASI donor. Tapi kalau misalnya sang ibu sudah dia rutin menyusui setiap 2 jam, saya rasa eh, pasti akan terpenuhi kebutuhan bayinya dengan ASI ibu tersebut. Minimal pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan pertama, supaya dapat bayi mendapatkan nutrisi dan kekebalan tubuh dari ibunya ya. Namun kita tetap harus mempertimbangkan apakah status gizi bayi tersebut baik atau gizi kurang atau gizi buruk. Kalau misalnya dia gizi buruk, berarti ASI tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Ya, jangan ASI aja tapi bayinya kurus, bayinya gizi buruk. Itu tidak benar ya. Tetap kita harus menilai dan memantau perkembangan gizi dari bayi tersebut. Ya, sampai di sana jelas lah, jelas ya. Nah, kalau misalnya biasanya kalau usia 5 bulan gitu misalnya bayinya gizi buruk gitu misalnya ya atau gizi kurang gitu. Otomatis kan ibunya apa yang perlu kita evaluasi apakah pemberian menyusuinya sudah benar, ya perlekatannya apakah sudah benar, apakah ibunya gizinya sudah benar, caca ibunya kurang makan, kurang minum, seperti itu ya. Sehingga ASI yang diberikan juga nggak bagus. Nah, kalau misalnya umur 5 bulan itu, berarti ASI saja nggak cukup diberikan, dia harus diberikan tambahan bayinya ya. Nah, kalau 5 bulan, kita nilai apakah dia layak untuk mendapatkan MPASI atau tidak dengan melihat tanda kelayakan, misalnya dia sudah bisa duduk kepalanya tegak gitu misalnya ya. Refleks menjulurkan lidah eh, sudah mulai berkurang, tertarik pada makanan. Kalau dia layak mendapatkan MPASI, boleh diberikan MPASI. Tapi tetap harus dinilai oleh dokter spesialis anak. Tapi kalau misalnya dia belum layak mendapatkan MPASI, baru kita pikirkan ke ASI donor. Jika ASI donor susah diberikan, so- misalnya orang tua tidak ingin memberikan ASI donor, baru bisa dipikirkan susu formula lain. Ya, seperti itu. Dalam memberikan nutrisinya. Sudah jelas nggih. Yang kedua, kalau misalnya susu formula aja, apakah bisa mendapatkan imunoglobulin? Oh, tentu tidak. Ya, itu kekurangan susu formula. Tentunya kita memberikan mikronutrien yang lain. Nah, misalnya seperti rekomendasi saat ini adalah pemberian vitamin D3 dan pemberian zat besi pada usia 4 sampai 12 bulan. Ya, oke, sampai di sana apakah sudah jelas? Sudah jelas dokter, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Oke, silakan bagi adik-adik yang ingin bertanya lagi. Waktu kita sampai jam
Izin dokter sampai 16 lebih 10 nih ke dokter. Oh ya, oke ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, kalau silakan kalau ada yang ingin bertanya. Memang rekomendasi nutrisi yang pertama adalah ASI ya, air susu ibu ya. Tapi tetap harus diperhatikan eh, pemberiannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, Izin dokter, sejauh ini sepertinya dari angkatan kami sudah tidak ada yang tidak bertanya dokter. oke ya. Bagi yang ingin bagi yang belum ingin bertanya sekarang tapi ingin bertanya nanti, boleh. Nanti dikumpulin saja pertanyaannya. Silakan dibaca lagi materi kuliahnya. Kalau jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akhiri aja untuk kuliah pada sore hari ini ya. Terima kasih banyak dokter. Ya. Terima kasih dan selamat sore dan selamat beristirahat. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.